teman-teman sekalian, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang gitu ya. Terima kasih kepada teman-teman media atas kehadirannya gitu ya di tempat ini. Sesuai dengan undangan yang kami sebar, hari ini adalah jumpa pers berkaitan dengan respon dari TPPUA terhadap hasil yang dirilis, yang diumumkan oleh Barreskrim berkaitan dengan kasus ijazah Jokowi. Oke, jadi kita tahu semua bahwa Barreskrim sudah mengumumkan gitu ya, menyebut identik gitu. Meskipun identik itu bukan berarti asli gitu loh. Nah, teman-teman sekalian yang sudah hadir di sini dari TPPUA, ada dari ujung sana Bang Aksan gitu ya, Asam Khan gitu. Ini dari Pakistan ya. Kalau ada Khannya itu dari mana gitu ya? Impor ya. Mau cari ke Esa, kemudian ada Bang Yani gitu ya, Ahmad Yani, Esa MH gitu ya. Dokter ya, pemilik kantor sini ya. Kita terima kasih Bang Yani pakai dipinjamkan kantornya. Kemudian ada Ibu Kurnia yang sempat diperiksa di Polda, tapi sebelumnya sempat ke Jogja gitu ya, Ibu Kurnia. Lalu kemudian ada dan Solo gitu ya. Kemudian Mbak Juju Purwanto SH gitu ya, ada di yang pakai kopiah. Kemudian itu khas gitu ya, Baju ya. Kemudian ini biasa dipanggil AK gitu ya. Jadi Ahmad Kosidun SH, ini saya kira yang fasih melantunkan filosofi Jawa gitu ya. Lalu kemudian di samping saya ada Pak Rizal Fadila, ini pemilik senior dari TPPUA gitu ya. Lalu kemudian ada Bang Didi gitu ya. Kemudian di sebelah ada Pak Fitra gitu ya, Fitran Syah gitu. Saya kira ini semua akan menemani kita semua selama jumpa pers di sini, menjelaskan kepada kita semua argumentasi sesuai yang kami edarkan bahwa TPPUA itu akan mengajukan gitu ya surat keberatan sekaligus mendesak kepada Polri untuk segera diadakan gelar perkara khusus berkaitan dengan yang diumumkan atau hasil mereka melakukan uji terhadap ijazah Jokowi yang dilihat mulai dari proses penyelidikan sampai kemudian mengumumkan. Itu ada banyak kejanggalan yang membuat kita bertanya-tanya, sehingga penting dilakukan gelar perkara khusus dan terbuka untuk kita semua. Sebelum masuk ke dialognya gitu ya, kita ada dua sesi gitu ya, ada dialog untuk sesi kedua. Lalu yang pertama adalah pembacaan pernyataan sikap berkaitan dengan hasil rilis dari Barreskrim yang akan disampaikan oleh Bang Ustadz Aka gitu. Saya persilakan dulu victimnya. Nah, yang baru masuk Bang Mary, makasih, selamat datang gitu ya, bergabung kita. Efektifnya saya persilakan. Baik, terima kasih rekan-rekan media, abang-abang sekalian, Bang Dr. Ahmad Yani SHMH, beliau senior kita. Mudah-mudahan Allah ridha dan beri keberkahan dan pahala karena sudah mewakafkan tempatnya untuk kita kompres gitu. Juga abang-abang yang lain, ada Bang Medi Juniarto yang baru datang, terima kasih Bang. Bang Deddy Suardadi, Bang Rizal Fadila, juga Bang Samsudin ini, Masya Allah, tanpa beliau kita juga kerepotan mengatur berbagai agenda. Ada Bang Juju Purwantoro, juga Bu Kurnia Triroyani. Bu Kurnia ini juga tim advokat, jadi kemarin kami juga sempat komplain kok ada advokat diperiksa oleh polisi, itu keterlaluan begitu ya. Baik, yang pertama sebelum saya bacakan bahwa sebelum Barreskrim Mabes Polri mengeluarkan rilis tentang hasil penyelidikan terhadap Dumas atau aduan masyarakat yang kemudian ditingkatkan menjadi laporan informasi, kami sebenarnya sudah mengeluarkan sikap resmi, yakni menolak seluruh proses yang dijalankan karena tidak transparan, tidak akuntabel, tidak kredibel. Sehingga sebenarnya apa yang dirilis oleh Brigjen Polisi Johandani Raharjo Puro itu bukan hal yang mengagetkan bagi kami, karena sebelumnya juga kami menduga kuat arahnya ke sana, karena memang prosesnya itu sejak awal penuh dengan persoalan. Misalnya kenapa begitu cepat proses di Barreskrim dikejar, dikebut setelah ada laporan Saudara Joko Widodo di Polda Metro Jaya. Padahal laporan tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA itu sudah masuk di Desember 2024. Namun kan baru diproses setelah ada masuk laporan
di Polda Metro Jaya 30 April 2025. Saya ingat betul Wakil Ketua Umum TPUA Pak Rizal Fadilah itu diperiksa di 6 Mei. Jadi bukan sejak Desember. Dan perlu diketahui sampai hari ini TPUA tidak mendapatkan nomor perkara atau LP, bahkan tidak mendapatkan informasi terkait perkembangan kasus ini hingga kemarin ada pengumuman dihentikan penyelidikan oleh Barreskrim. Artinya Dumas di mana ada pengadu ini tidak dilibatkan sama sekali. Sekali lagi ya, proses di Barreskrim ini proses penyelidikan yang berasal dari Dumas, pengaduan masyarakat, bukan berdasarkan pengaduan internal. Semestinya tentu pihak pengadu yang paling berkepentingan dengan proses ini dilibatkan sebelum ada rilis. Tapi itulah yang terjadi, maka kami harus mengambil sikap. Dan memang ada dua entitas di sini. Yang pertama, kami merespon berdasarkan kewenangan atau legal standing kami sebagai tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis, yang merupakan tim kuasa hukum untuk sejumlah orang. Yang pertama, kami tim kuasa hukum dari Dr. Roy Suryo. Kedua, kami kuasa hukum dari Dr. Rismon Hasiholan Sianipar. Ketiga, kami juga kuasa hukum dari Dr. Tifauzia Tiasuma. Selanjutnya kami juga kuasa hukum dari Bang Rizal Fadilah, termasuk kami kuasa hukum dari Kurnia Triroyani dan Bang Egy Sujana. Jadi terlepas bahwa Kurnia Triroyani ini advokat dan tim kami juga, karena dipersoalkan juga oleh Polda, tetap ini kami sebutkan ini bagian dari tim advokasi. Semestinya sesuai dengan undang-undang advokat, pihak Polda Metro Jaya tidak boleh memanggil advokat yang sedang menjalankan tugas dan profesinya kecuali melalui Dewan Kode Etik Advokat. Karena itu saya juga bertanya dan menghimbau kepada Perhimpunan Advokat Indonesia atau PRADI, di mana ketua umumnya juga Saudara Oto Hasibuan yang hari ini menjadi wakil dari Menteri Koordinator Bidang Hukum dan HAM ya kalau nggak salah ya, agar bisa juga mengklarifikasi ke penyidik, karena marwah advokat itu menjadi apa ya, jatuh ketika ada persoalan yang terkait hukum, seorang advokat langsung dipanggil oleh polisi. Jadi tidak equal lagi, advokat justru berada seolah-olah subordinat dari polisi, padahal kalau kita bicara tentang elemen penegak hukum, advokat pun diakui sebagai penegak hukum. Itu yang pertama ingin saya sampaikan. Yang kedua, kami melihat memang ada banyak pendapat dari tokoh, pengamat, ahli hukum, praktisi, bahkan masyarakat secara umum, dan saya pikir apa yang disuarakan oleh masyarakat itu sejalan dengan apa yang hari ini dialami atau dirasakan, atau suasana kebatinannya sama. Yakni kita merasa kok hasil itu begitu cepat, dan memang seolah-olah hasil itu adalah bagian dari proses untuk melegitimasi suatu rencana. Sehingga kita lihat juga berbagai platform sosial media komentarnya itu rata-rata terhadap hal ini mempersoalkan atau setidaknya mempertanyakan hasil yang sudah dirilis. Tapi kami sebagai tim hukum dari Dr. Tifa, Dr. Rismon, juga Dr. Suryo harus mengambil sikap terhadap apa yang diumumkan oleh Barreskrim Mabes Polri yang beberapa waktu dibacakan oleh Brigjen Pol Johan Dandi Raharjo Puro, agar masyarakat juga bisa mengambil pilihan pendapat dan posisi seperti apa. Karena hari ini memang kita tidak boleh mengambil sikap yang abu-abu, karena kebenaran yang hendak diungkap oleh klien kami, yakni Dr. Roy Suryo, Rismon, dan yang lainnya, itu bukan ada apa yang dituduhkan itu sebagai mens rea atau niat jahat. Tidak ada niat jahat sama sekali. Niatnya adalah ingin mengungkap kebenaran. Beliau-beliau ini adalah peneliti, penulis, dan niat yang lebih besar dari itu, motifnya adalah untuk membersihkan legasi bangsa Indonesia dari sejarah kelam dugaan pernah dipimpin oleh presiden 2 periode berijazah palsu. Yang kedua, motif yang paling penting untuk kami sampaikan agar tidak ada dakwaan atau bahkan tuduhan kita punya niat jahat atau mens rea, bahwa kita ingin memberikan insentif pada dunia pendidikan kita agar ada semangat bagi rakyat kita untuk menuntut ilmu dan memperoleh ijazah. Jangan sampai seperti yang beredar di sosial media, ada anak kecil ya, anak SMP menyatakan, buat apa sekolah tinggi-tinggi kalau ijazah palsu pun bisa jadi presiden. Kalau mau jadi presiden pesan saja ke UGM. Ini kan tentu akan menjadikan dunia pendidikan kita tidak punya insentif untuk mendidik. Ini bahaya sekali.
Baik, saya akan bacakan dan nanti kalau ada pertanyaan seputar sikap resmi kami bisa ditindaklanjuti dengan sejumlah pertanyaan dan dialog di antara kita. Namun juga kami nanti akan mempersilahkan dari TPUA yang hari ini diwakili oleh Wakil Ketua Umumnya Pak Rizal Fadila tentang rencana kami yang mengambil respon terhadap apa yang telah diumumkan oleh Barreskrim Mabes Polri. Izin akan kami bacakan dan mohon disimak dengan baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan sikap Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Akademisi dan Aktivis tentang menyikapi rilis hasil penyelidikan Barreskrim Polri terkait dugaan pidana pemalsuan ijazah Saudara Joko Widodo. Sehubungan dengan telah diumumkannya hasil tes laboratorium forensik Barreskrim Polri terkait penyelidikan perkara dugaan pidana pemalsuan ijazah Saudara Joko Widodo pada 22 Mei yang lalu, kami tim Advokasi Anti Kriminalisasi Akademisi dan Aktivis menyampaikan sikap sebagai berikut. Pertama, bahwa tahapan, proses, dan prosedur penyelidikan perkara dugaan pidana pemalsuan ijazah Saudara Joko Widodo dilaksanakan secara tidak transparan, sepihak, tanpa melibatkan peran serta masyarakat, padahal penyelidikan perkara dugaan pidana pemalsuan ijazah Saudara Joko Widodo bermula dari adanya aduan masyarakat atau DUMAS yang dilakukan oleh Dr. Egy Sujana SHMSI dari tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA. Kedua, bahwa pengumuman hasil penyelidikan perkara dugaan pidana pemalsuan ijazah Saudara Joko Widodo yang pada pokoknya menyatakan ijazah yang dimiliki Saudara Joko Widodo identik dan penyelidikan perkara dugaan tindak pidana pemalsuan ijazah Saudara Joko Widodo dihentikan tidak sesuai dengan tahapan, proses, dan prosedur penanganan perkara pidana dengan pendekatan Scientific Crime Investigation atau SCI yang selama ini menjadi acuan Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo dalam menangani sejumlah perkara yang menyita perhatian publik. Ketiga, bahwa penyelidikan perkara dugaan pidana pemalsuan ijazah Saudara Joko Widodo yang menggunakan pendekatan Scientific Crime Investigation setidaknya memenuhi syarat-syarat berupa penggunaan disiplin ilmu forensik, pemeriksaan laboratorium forensik, analisis ilmiah, dokumentasi lengkap, dan melibatkan ahli forensik. Keempat, bahwa penyelidikan perkara dugaan pidana pemalsuan ijazah Saudara Joko Widodo yang dilaksanakan secara sepihak tanpa melibatkan peran serta masyarakat tidak dapat memberikan jaminan dan kepastian hukum terhadap seluruh tahapan, proses, dan prosedur yang dilaksanakan Barreskrim Polri, memenuhi syarat-syarat penyelidikan dengan pendekatan Scientific Crime Investigation berupa penggunaan disiplin ilmu forensik, pemeriksaan laboratorium forensik, analisis ilmiah, dokumentasi lengkap, dan melibatkan ahli forensik. Kelima, bahwa ketentuan pasal 31 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tidak pidana bab Romawi 4 tentang gelar perkara menyatakan gelar perkara dilaksanakan dengan cara A. Gelar perkara biasa, dan B. Gelar perkara khusus. 6. Bahwa selanjutnya ketentuan pasal 33 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tidak pidana menyatakan ayat 1. Gelar perkara khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 huruf B dilaksanakan untuk A. Merespon pengaduan masyarakat dari pihak yang berperkara dan atau penasihat hukumnya setelah ada perintah dari atasan penyidik. B. Membuka kembali penyidikan perkara putusan pra-peradilan. Dan C. Menindaklanjuti perkara yang menjadi perhatian masyarakat. Ayat 2. Pelaksanaan gelar perkara khusus wajib mengundang fungsi pengawasan dan fungsi hukum Polri serta ahli. Ketujuh, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 31 junto pasal 33 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 6 tahun 2019
tentang penyidikan tidak pidana, maka kami menuntut agar dilakukan gelar perkara khusus terhadap hasil penyelidikan Barreskrim Polri terkait dugaan pidana pemalsuan ijazah Saudara Joko Widodo. Demikian pernyataan disampaikan. Jakarta, 24 Mei 2025, Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Akademisi dan Aktivis, tertanda Petrus Salestinus, Sarjana Hukum, Koordinator Litigasi, Ahmad Kosidudin, Sarjana Hukum, Koordinator Non-Litigasi. Jadi rekan media, demikian sudah kami bacakan, kami berikan izin untuk mengedarkannya, baik seluruhan maupun sebagiannya, dan kami juga perkenankan untuk mengajukan sebuah pertanyaan untuk mendetailkan apa-apa yang sudah kami sampaikan. Untuk itu kami kembalikan kepada pengantar. Ya, makasih Ustadz Aka gitu ya. Teman-teman, sebelum kita masuk dialog, saya beri waktu dulu ke Bang Rizal gitu ya, Rizal Fadila, Wakil Ketua TPUA, karena majelis tandingnya ini sebenarnya adalah di TPUA. Apa yang mereka alami setelah mulai dari mengadukan sampai kemudian tiba-tiba kok dihentikan gitu lah. Saya persilakan teman. Terima kasih Pak Samsudin dan Bang Hozin, Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tim pembela ulama dan aktivis perlu dijelaskan bahwa pengaduan masyarakat yang disampaikan pada tanggal 9 Desember 2024 itu ditandatangani di samping oleh Prof. Egy Sujana, juga oleh Pak Medi Juniarto, saya sendiri, kemudian Pak Rustam Effendi. Pak Dome enggak nanda tangan. Saya kira kita berempat yang menandatangani sebagai pengaduan masyarakat tanggal 9. Kemudian tanggal 9 April 2025 baru ada laporan informasi dari Barreskrim, dan 10 April keluarlah surat perintah penyelidikan, dan tanggal 22 Mei 2025 telah diumumkan dan pengumumannya dihentikan. Saya kira ini satu hal yang mengejutkan dari proses-proses yang dilakukan oleh pihak Barreskrim Mabes Polri, karena proseduralnya saya kira tidak seperti itu. Pada ujungnya yang telah dicanangkan yaitu ada gelar perkara yang memutuskan penghentian penyelidikan. Saya kira gelar perkara itu harus melibatkan unsur pengadu, gitu, karena ini adalah Dumas yang kemudian ada surat perintah penyelidikan, dan gelar perkara untuk sampai kalimat menghentikan itu harus melibatkan pihak pengadu. Nah, dan ternyata tidak, hanya gelar perkara internal saja yang kemudian dipublikasikan oleh Brigjen Juhandani itu. Saya kira ini yang kita protes, yang pihak tadi kuasa hukum atau tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis, kita semua sudah menyampaikan pernyataan seperti tadi, protes gitu. Jadi TPUA itu akan membuat surat pada hari Senin, ya insya Allah, surat langsung kepada Karo Wasidik, ya Mabes Polri, ya, untuk meminta sebagaimana disampaikan tadi, yaitu gelar perkara khusus. Karena gelar perkara yang semestinya melibatkan pengadu, termasuk juga ahli atau pihak-pihak lain yang diperlukan, tidak dilakukan. Oleh karena itu TPUA memohon, meminta, mendesak pihak kepolisian, Mabes Polri untuk melakukan gelar perkara khusus, sebagaimana tadi telah disampaikan sesuai dengan Perkap Polri nomor 6 tahun 2019, ya, tadi disampaikan oleh tim kuasa hukum, ya, pasal 3133. Bagaimana itu? Saya kira kita berbasis hukum. Jadi permohonan ini memiliki landasan hukum yang kuat. Mudah-mudahan harapannya itu bisa direalisasikan. Walaupun ditujukan kepada Karo Wasidik, tapi tembusannya kepada Presiden.
tembusannya kepada pimpinan DPR, tembusannya kepada Kejaksaan Agung, tembusannya kepada Barreskrim, kepada Irwasum, dan tentu saja kepada tim advokasi. Artinya terpublikasi secara luas, karena ini TPUA mengadukan ke pihak Barreskrim atas dugaan ijazah palsunya Joko Widodo, bukan kepentingan TPUA, bukan kepentingan kelompok atau personal tertentu, tapi ini kepentingan umum, gitu. Ini kepentingan masyarakat banyak, kepenasaran publik yang ingin kita sampaikan aspirasinya. Oleh karena itu kita kembalikan lagi sekarang kepada masyarakat, kepada rakyat, kepada publik tentang pertanggungjawaban dari pihak TPUA sendiri, dan tentu saja kita tuntut pertanggungjawaban dari pihak Barreskrim Mabes Polri untuk menuntaskan kasus ini, karena ini adalah kasus yang telah menarik perhatian masyarakat sebagaimana yang disebutkan tadi dalam aturan Perkapolri itu. Jadi intinya hari Senin insya Allah ya, TPUA yang akan bersama-sama dengan tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis akan bareng-bareng kembali ke Barreskrim Mabes Polri untuk menyampaikan semacam nota protes sekaligus mendesak agar pihak kepolisian khususnya Mabes Polri segera menggelar yang disebut gelar perkara khusus, karena ini menyangkut perhatian publik ya. Belum selesai masalah ijazah palsu yang diduga kuat itu, belum selesai, apalagi dibangun framing seolah-olah ijazahnya sudah asli, padahal yang diperiksa juga adalah soal identik dan non identik. Identik tidak sama dengan otentik, tidak bisa dikualifikasi, di framing menjadi asli. Belum terbukti bahwa dugaan ijazah palsu Jokowi asli, belum. Oleh karena itulah TPUA melanjutkan proses ini sampai tuntas, sehingga masyarakat, rakyat, bangsa Indonesia puas pada ujungnya tentang bagaimana status ijazah dan juga skripsi dari presiden atau mantan presidennya yang menimbulkan kegaduhan dalam kehidupan berbangsa bernegara. Oleh karena itu TPUA dan tim advokasi berbuat untuk kepentingan publik, untuk kepentingan masyarakat dalam rangka membela kebenaran, kejujuran, dan keadilan di negeri Republik Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, suratnya hari Senin ya diserahkan, karena ini hari Sabtu. Kalau kita masuk ke hari Sabtu bukan hari kerja. Meskipun ada kejadian, ada tuh surat dulu masuk ke MK kan, hari libur, tapi jangan kita ikuti itu. Saya kira ada mungkin pendalaman ya dari Mbak Yani, pendalaman kita, pendalaman cukup, atau saya lempar dulu ke publik, teman-teman rekan-rekan media, ada yang pertanyaan ke ya, silakan. Dari mana? Dari Pak Erwin, mediaindonesia.com. Baik, Pak Erwin, ada surat yang kami ajukan nanti meliputi dua hal ya Pak Erwin. Pertama, permohonan gelar perkara khusus sesuai dengan Perkapolri nomor 6 tahun 2018 tadi, 2019 mohon maaf. Yang kedua, kami juga sekaligus mengajukan agar ahli kami diperiksa, terutama ahli forensik, karena memang di Perkapolri itu juga diatur harus juga melibatkan ahli, dan paling penting kita juga pengen dokumentasi, karena kalau basisnya scientific crime investigation sebagaimana disampaikan oleh Pak Listio Sigit Prabowo, itu harus ada dokumentasi, terutama dalam dokumentasi itu kita bisa memastikan yang diperiksa itu benar-benar dari barang sumber yang sahih, bukan pihak lain atau bukan barang lain. Pembandingnya juga kita harus tahu apakah pembandingnya itu adalah barang sahih atau tidak. Karena dari kami
masalah identik tak identik sebenarnya tidak punya nilai. Kalau identiknya itu dibandingkan dengan ijazah serupa yang juga tidak otentik, menjadinya kan identiknya tidak bernilai. Dan dua nama ahli yang sudah kami siapkan, dan beliau ini juga sudah punya respon pandangan terkait apa yang dirilis oleh Bareskrim. Yang pertama adalah Dr. Rismond Hasiholan Sianipar, ahli forensik digital. Yang kedua kami sampaikan juga KRMT Roy Suryo Noto Diprojo, ahli telematika yang juga mengkritisi persoalan ini. Adapun untuk terkait ahli luar negeri, nah dalam proses ya yang nanti akan ditindaklanjuti Bareskrim, di sana juga kami juga akan mencoba memasukkan pihak akademisi dan ahli-ahli yang sifatnya tidak bias kepentingan gitu. Karena kalau hanya ahli dari Bareskrim, kita tahu bahwa selama ini institusi Polri cenderung melayani kepentingan Saudara Joko Widodo, apalagi Kapolri hari ini kan Pak Listio Sigit Prabowo adalah Kapolri yang diangkat oleh Saudara Joko Widodo. Kita mau menghilangkan, dan kepentingannya begini loh, kalau sejak awal prosesnya kita dilibatkan dan semua masyarakat terlibat, maka tentu saja hasil itulah yang akan akuntabel kita terima. Hari ini kami nyatakan itu tidak kredibel dan tidak akuntabel, bahkan tidak transparan begitu, karena memang masyarakat tidak dilibatkan. Jadi kredibilitas institusi Polri dipersoalkan. Kenapa? Karena Perkapolrinya sendiri memerintahkan melibatkan masyarakat. Sekali lagi, perkara ini berasal dari Dumas, bukan penyelidikan internal kepolisian, sehingga masyarakat harus dilibatkan. Jadi jawabannya, untuk yang dari luar negeri akan kami pertimbangkan, tapi untuk yang sudah siap dilibatkan dalam gelar perkara khusus untuk diambil keterangannya sebagai ahli adalah yang pertama Dr. Rismond Sianipar Hasiholan, yang kedua Dr. Roy Suryo. Demikian, mungkin ada pertanyaan lain, silakan. Ya, makasih. Sorry, ada dulu tambahan ya dari barisan berkaitan dengan soal ahli. Ya, saya kira dari pihak TPUA itu juga sudah memulai komunikasi dengan beberapa lembaga internasional, lembaga riset, termasuk juga lembaga-lembaga perguruan tinggi. Juga ada ahli uji forensik yang swasta, seperti James Green di USA. Dia mantan semacam bareskrimnya di Amerika. Saya kira kita komunikasi dan yang bersangkutan juga siap membantu. Saya kira tinggal masalahnya sekarang ini, apakah sedini ini kita akan melakukan pengundangan atau juga permintaan bantuan itu, atau setelah Bareskrim mengumumkan final ataupun pihak-pihak final yang memang akhirnya butuh perbandingan dari uji forensik internasional. Saya kira itu menjadi bagian agenda dari TPUA. Ya, makasih. Selamat datang, Bang Refli. Ada tambahan, Bang Refli? Atau ada penanya dari teman-teman media? Ada dulu? Silakan. Saya datang dari Bang, mau penegasan aja, artinya TPUA ini menolak hasil Bareskrim itu pertama. Lalu yang kedua, ini kan juga ada laporan di Polda ya. Oh iya. Setelah disebut di Bareskrim Polri bahwa itu ijazahnya asli, nah bagaimana langkah hukum di Polda Metro Jaya itu? Terus sama yang tadi Bang, Bapak Ali Mukhtar Ngabalin sempat bilang katanya dia tahu dalam dibalik isu diganti jasa ini. Kalau itu tanyakan Pak. Mungkin ada tanggapan Bang? Tanyakan Pak Ali saja. Saya pribadi rindu sama beliau tuh. Untuk yang TPUA nanti beliau yang menjawab. Saya khusus menjawab kaitan perkara di Bareskrim ini dengan yang di Polda Metro Jaya. Saya sudah sampaikan di sejumlah media bahwa tidak bisa serta-merta. Pertama, uji lab forensik dari Bareskrim ini dianggap sebagai hasil final untuk menyimpulkan bahwa ijazah Saudara Joko Widodo asli, karena nomenklaturnya baru identik. Dan kalau kita mau mendapatkan perspektif yang sifatnya komprehensif, harus berdasarkan dua alat bukti dan keyakinan hakim. Dan dua alat bukti dan keyakinan hakim itu hanya bisa diperoleh melalui putusan pengadilan. Kalau kita baca 184 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ya, uji laboratorium forensik terhadap dokumen itu hanya salah satu bukti di antara bukti-bukti lain. Jadi belum memenuhi dua alat bukti, baru bukti dokumen yang kemudian dianalisa dan disimpulkan identik. Jadi masih banyak bukti-bukti yang lain, artinya belum bisa
dijadikan standar untuk memberikan predikat ijazah saudara Joko Widodo otentik atau asli. Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga narasi yang menganggap hasil ini bisa menguatkan laporan saudara Joko Widodo di Polda Metro Jaya, seolah-olah itu menjadikan dasar saudara Joko Widodo punya legal standing untuk mempersoalkan klien kami yang mengkritik ijazahnya, yang dituduh seolah-olah merendahkan serendah-rendahnya, menghinakan sehina-hinanya dengan tuduhan mencemarkan nama baik dan fitnah. Tapi kami tegaskan bahwa proses di Polda itu berbeda dengan proses di Mabes Polri. Hasil di Mabes Polri tidak bisa digunakan untuk menjadi bukti proses yang ada di Polda. Ingat, institusinya berbeda walaupun sama-sama penegak hukum, prosesnya berbeda. Pertama, institusinya berbeda, yang satu di Bareskrim, yang satu di Polda. Yang kedua, prosesnya berbeda. Di Bareskrim dasarnya Dumas, pengaduan masyarakat. Sementara di Polda LP. Di Polda itu pro justisia. Sudah ada nomor LP-nya. Yang itu yang berulang kali kami komplain, kenapa kok yang di Bareskrim sampai keluar gelar gelar tentang hasil itu tidak pernah muncul nomor LP, yang ada hanya laporan informasi begitu. Nah, yang ketiga, tentu proses yang ada di Polda kalau mau dilanjutkan begitu, memang barang itu ya harus disita oleh Polda Metro Jaya dan diuji kembali oleh Polda Metro Jaya. Dan dalam pengujian itu kami selaku pihak yang berkepentingan, karena klien kami ya saat ini terperiksa dalam proses di Polda Metro Jaya, kami juga akan masuk untuk dilibatkan dalam proses itu. Dan kembali agar prosesnya nanti bisa transparan, kredibel dan akuntabel, kami juga minta proses di Polda juga melibatkan unsur masyarakat, karena sekali lagi apa yang dilakukan oleh Dr. Roy Suryo, Rizmon Hasyolan dan yang lainnya ini sekali lagi bukan untuk dan atas nama kepentingan pribadi, tapi motifnya adalah untuk mencari kebenaran berdasarkan ilmu yang mereka miliki, termasuk tadi menyelamatkan legasi bangsa Indonesia dari sejarah pernah dipimpin presiden tertuduh ijazahnya palsu. Maka ini tanggung jawab kita semua. Kita harus selesaikan di era kita, jangan sampai kita mewarisikan republik ini kepada generasi selanjutnya dengan nokta hitam pernah dipimpin presiden diduga ijazahnya palsu. Begitu. Terus Bang Rizal untuk yang terkait TPUA saya ya, dengan konferensi pers ini sudah terkonklusikan bahwa TPUA menolak hasil dari keputusan Bareskrim yang menghentikan penyelidikan. Alasannya 3 hal. Satu, bahwa apa yang dilakukan oleh Bareskrim itu belum final. Itu artinya dia tidak punya kewenangan memvonis tentang asli tidak asli. Yang kedua adalah ada penggeseran makna otentik yang seharusnya dengan identik. Jadi mungkin sebatas identik tidak identik, walaupun dipertanyakan berapa persen identiknya, 100%, 80%, jangan-jangan 40% identiknya itu. Kemudian juga masalah identifikasi seperti ini, identik atau tidaknya, itu juga menjadi pertanyaan dari pihak TPUA. Pembandingnya itu kredibel tidak? Pembandingnya itu yang disebut 3 orang yang dibandingkan, apakah itu sebanding? Atau jangan-jangan, boleh saja kita menduga kan, jangan-jangan pembandingnya juga pembanding yang palsu dokumennya, sehingga identik gitu. Jadi identik itu identik kepalsuan. Saya kira kewajaran timbul pertanyaan seperti itu, karena tidak pakai sistem random gitu kan, siapa, jangan-jangan terarah bahwa 3 orang itu yang sudah ditentukan. Saya kira itu yang kedua gitu kan. Dan tentu saja yang ketiga, bahwa TPUA melihat apa yang dilakukan oleh Bareskrim itu tidak scientific crime investigation gitu. Bahkan investigasinya sangat sederhana sekali, ya, raba-raba dan cekungan gitu kan. Masa seperti itu kemudian dari sana dimudahkan keputusan ini hand press, ini letter press, lalu diuji ke perdana printingnya, lalu seolah-olah sudah selesai
Padahal ahli kita menilai ini bukan hand press, bukan letter press. Oleh karena itu perlu kajian yang lebih jauh, yaitu soal historisnya, soal usia karbon, usia kertasnya, soal font face-nya. Banyak nilai-nilai harus diuji, dikaji lebih dalam, yang kita sebut masuk dengan prinsip scientific crime investigation. Jadi penolakan itu dasarnya bahwa apa yang dilakukan oleh Barreskrim tidak memenuhi syarat scientific crime investigation. Maka TPUA menolak hasil Barreskrim. Oke, ada lagi teman-teman? Ada lagi yang ingin mengklarifikasi, bertanya? Cukup? Cukup? Atau ada pendalaman dari Bang Rifli? Satu. Iya, saya kan tidak tahu apa yang sudah dibicarakan. Iya, apa? Oh ya, oke. Jadi kawan-kawan semua ya, saya kebetulan ada teman dan di RH Channel itu ada rubrik namanya bongkar files. Nah itu dengan teman saya yang biasa statistik, kemarin kita mencoba untuk melihat bagaimana respons orang terhadap temuan atau hasil dari Barreskrim. Kemudian jadi sikap netizen terhadap temuan Barreskrim itu, jadi ada metode, nanti bisa dilihat ya, tentang data dan lain sebagainya. Cuma dua saja pernyataannya, pernyataan setuju dengan Barreskrim, pernyataan tidak setuju dengan Barreskrim, hasil yang disampaikan. Kalau setuju, dia ini big data ya, jadi satu hari setelah pengumuman itu kira-kira ada 500.000 sampai 750.000 yang komentar tentang hasil Barreskrim. Yang setuju itu kurang lebih begini, menganggap hasil penelitian Barreskrim sebagai bukti yang cukup untuk membuktikan keaslian ijazah Presiden Jokowi. Kemudian percaya bahwa proses penelitian yang dilakukan oleh Barreskrim sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Menganggap bahwa kritik dan keraguan terhadap hasil penelitian Barreskrim tidak beralasan dan hanya berdasarkan spekulasi. Itu yang setuju. Yang tidak setuju menyatakan kurang lebih begini di big data, tidak percaya dengan hasil penelitian Barreskrim, masih banyak yang tidak jelas. Hasil penelitian Barreskrim tidak meyakinkan, tidak menerima hasil ini. Barreskrim harus melakukan penelitian ulang. Tidak setuju dengan hasil penelitian Barreskrim. Hasil penelitian Barreskrim tidak objektif. Hasilnya dari kira-kira 500.000 sampai 750.000 itu 85% tidak setuju atau menyatakan tidak cocok dengan hasil Barreskrim. Hanya 15% saja yang setuju. Jadi ini menunjukkan kawan-kawan sekalian bahwa mood masyarakat itu justru lebih banyak yang tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh Barreskrim dengan berbagai alasan, salah satunya tidak objektif. Nah yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah saya di RH Channel itu berusaha membuat yang namanya polling. Polling itu memang di RH Channel, tetapi polling itu diikuti 122.000 orang yang mengisi polling. Jadi sampai tadi ketika saya datang ke sini saya lihat posisinya sudah 122.000 yang vote atau yang mengisi polling. Pertanyaan saya adalah apakah Anda percaya dengan keterangan polisi bahwa ijazah Jokowi asli? Kenapa saya katakan ada keterangan asli? Karena itulah klaim Barreskrim. Walaupun penelitiannya tidak identik, tetapi kemudian dia menyimpulkan asli. Yang percaya itu cuma 8%, yang tidak percaya 88%, yang ragu-ragu 3%. Jadi saya kasih room ragu-ragu. Jadi itu hasil yang bisa dilihat ya, ada buktinya dan bisa dilihat di RH Channel tuh. Nah berikutnya saya juga menyampaikan mengenai ada seorang narasumber saya bilangnya misteri guest lah. Dia pada tahun 2021 pada saat COVID itu melakukan yang namanya semacam penelitian sekedar apa istilahnya image comparison. Dia orang percetakan, dia membandingkan antara 3 ijazah. Ijazah 1115
ijazah 11-17 dan ijazah 11-20. Ijazah 11-20 itu kita tahu diklaim punya Jokowi, dan akhirnya Bareskrim mengatakan itulah 11-20. Dia mengatakan hasilnya adalah 11-15 dan 11-17 itu identik. 11, saya ulangi ya, 11-15 dan 11-17 itu identik. Tetapi 11-15 tidak identik dengan 11-20. 11-17 tidak identik dengan 11-20. Jadi kawan-kawan semua, kalau temuan Bareskrim mengatakan bahwa dari 3 ijazah yang dibandingkan identik lalu kemudian mengarah kepada asli tidak asli, maka ada temuan sebelumnya bahkan 2021 yang mengatakan bahwa 11-20 ijazah Jokowi itu tidak identik minimal dengan 2 ijazah yang diperbandingkan. Pertanyaannya adalah, kalau misalnya sebuah ijazah itu dikeluarkan pada saat yang bersamaan, sama-sama tertanggal 5 November ya 1985, maka secara teoritis harus identik semua. Tidak boleh ada yang berbeda. Jadi kalau ada yang berbeda, tentu ini menjadi sebuah pertanyaan. Nah, itu saja yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Terakhir, teman saya yang mengelola Big Data mengatakan sentimen negatif terhadap Jokowi dengan ijazah palsu ini itu sudah lebih dari 90% lebih. Jadi dari Desember 2024 itu masih 40% orang yang melihat ini sebagai hal yang positif. Tapi turun terus. Sekarang sudah 90% lebih orang melihatnya negatif. Saya balik ya. Jadi yang positif hanya kurang dari 10%, 8% sekian. Jadi kalau mau lihat datanya bisa di saya. Nah, intinya adalah terlepas dari apa yang disampaikan oleh Bareskrim, maka sesungguhnya insya Allah masyarakat jauh lebih percaya bahwa hasil Bareskrim itu harus dibaca sebaliknya, ya, jangan dibaca as it is, baca sebaliknya. Kalau Bareskrim mengatakan asli, mungkin aslinya tidak asli, mungkin ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalau ada lagi biar ini ya saling bertanya ini gitu ya, supaya ini langsung ke ini kan tidak kemana-mana nih Pak, biar ini oke? Cukup ya, media Pak ya, ya satu lagi ya Gini, katakanlah apa yang disampaikan oleh Muhammad benar dan apa klaim dari JP benar. Tapi Polda menganggap yang benar Bareskrim, dan Polda kita anggap itu menerima permohonan dari JP2 untuk melakukan hal-hal tuntutannya, semuanya diterima oleh Polda. Dan kita buat skenario, ya, misalnya Polda menyimpulkan, ya, tuntutan Jokowi adalah benar dan yang digugat adalah kira-kira apa yang dari ini bagaimana? ya. Makasih, sorry, mohon maaf, silakan ya, dia izin gitu ya karena anu gitu ya. Nah, sama barusan sebenarnya sebelum saya kalau ada yang mau tambahkan gitu ya, saya jelaskan saja bahwa sikap dari TPUA jelas bahwa otoritas Bareskrim sudah diumumkan, sudah merilis hasil mereka, dan menjadi otoritas TPUA juga sudah menyatakan sikap bahwa tidak menerima hasil kerja dari Bareskrim itu, maka meminta untuk dilakukan gelar perkara khusus dengan catatan OC dan TPUA, bukan Polda Pak, dia juga hal yang berbeda. Di Polda itu berbeda kasusnya dengan yang ada di Bareskrim. Yang sekarang ini Pak di Bareskrim gitu ya. Legal standingnya di Bareskrim adalah itu TPPUA. TPUA itu di sana gitu, sorry. Yang secara tegas menyatakan bahwa hasil itu tidak atau setidak-tidaknya banyak kejanggalan, maka diminta untuk dilakukan gelar perkara khusus. Dan itu regulasinya jelas, ada di peraturan Kapolri sendiri. Oke? Itu clear. Ada lagi teman-teman? Cukup? Nanti saling ya. Ya.
Jadi yang saya sampaikan itu bukan pendapat saya, Pak, ya. Jadi jangan dinilai benar dan salahnya, tapi saya menyampaikan data yang saya peroleh. Nah, yang paling penting dicek apakah saya menyampaikan data yang benar atau tidak. Ya, itu satu. Yang kedua, memang kalau kita lihat dari Bareskrim itu, pertama ya kita agak bingung kenapa dia tidak memunculkan ijazah yang 1120 dalam kondisi berwarna lurus begitu kan, sebagaimana fotokopinya. Kenapa? Saya menduga kalau itu ditampilkan nanti Rismon meneliti lagi. Jadi memang pandai itu. Karena itu dia cuma tampilkan dalam kondisi miring kan. Jadi dia tidak bisa diteliti lagi oleh Rismon. Nah karena itu menurut saya yang harus kita tuntut sebagai civil society ini adalah harus ada forum untuk membuktikan bahwa ijazah 1120 itu memang asli atau palsu. Entah itu di pengadilan Solo, kan di Solo ada yang namanya PMH, perbuatan melawan hukum, atau di Sleman yang baru saja disampaikan oleh Komardin namanya, Komardin kayaknya. Ya, dari Sulawesi Selatan, bukan Komardin. Nah, yang ketiga atau yang namanya penyelidikan ulang di Bareskrim Mabes Polri, karena kan belum final juga kita anggap. Atau yang keempat, ya ada forum yang sama, yang educate, yang timbal balik di Polda Metro Jaya. Nah, 4 forum ini menurut saya minimal salah satunya harus bisa membuktikan secara akuntabel, transparan, berintegritas mengenai asli tidaknya ijazah Jokowi. Kalau kita mengandalkan keterangan Mabes Polri, Bareskrim, dan mengatakan bahwa itu asli, menurut saya jauh dari memadai. Itu tambahan saya. Terima kasih. Terima kasih, Bang. Ada lagi? Nanti teman-teman pada bertanya ke masing-masing ya. Kita close dulu supaya bisa lebih enjoy. Terima kasih kepada teman-teman. Ada Bapak Om, Bang Ketik Pakan. Sini lah. Terima kasih. Saya mungkin saya tidak tahu, saya terlambat. Mudah-mudahan sudah disampaikan. Kejanggalan yang paling utama ialah bahwa TPUA itu adalah pelapor. Ingat ya, pelapor, bukan terlapor di Bareskrim. Tetapi yang diselidiki pelapor ini, sampai dicek Yahoo segala. Apakah TPUA ini terdaftar apa tidak? Itu terucapkan. Ternyata TPUA tidak terdaftar di AHU. Pada waktu mengajukan pengaduan TPUA tidak merujuk ke anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan namanya tim. Mana ada tim didaftar? Kok aneh? Seharusnya yang diselidiki, dicari tahu itu adalah terlapor. Seperti orang melaporkan pencurian. Masa yang pelapornya ini yang dicari rumahnya di mana dan sebagainya, yang pencurinya itu yang harusnya dicari. Satu. Kedua, sesuatu keanehan, 2 hari kalau nggak salah itu, sebelum diumumkan, ijazah ditarik kembali. Ini kan aneh. Ijazah ditarik kembali. Padahal di dalam aturan KUHAP, jika sesuatu yang ingin di laboratorium, itu harus ada berita acara penyitaan. Tidak bisa diambil begitu saja. Itu faktanya tidak. Dan pada melaporkan di mana, biasanya kalau laboratorium itu, penyidik mengajukan permohonan ke bagian laboratorium, permohonan loh itu, untuk di lab report. Dan dalam permohonan itu ada syarat-syarat, harus dilampirkan dengan laporan. Itu Perkap yang bicara, peraturan Kapolri. Harus ada laporan dan ada nomornya laporan itu, atau pengaduan, ada nomornya pengaduan itu.
Kedua, harus dilampirkan BAP. Jadi orang pelapornya harus di BAP dulu. Kan BAP-nya belum selesai. Pelapornya sakit, berkali-kali dipanggil tidak hadir. Yang ketiga, harus ada berita acara penyitaan. Jadi tidak bisa ini nanti akan digunakan di mana namanya? Polda. Karena apa? Nomor laporannya beda. Pengaduannya beda. Harus diuji kembali. Kalau itu memang akan diproses di Polda. Terima kasih, itu tambahan saya. Ya. Kita sudah ya. Nanti biar bertanya langsung gitu sambil kita ini. Terima kasih kepada teman-teman semua, para jurnalis gitu ya, teman-teman yang juga YouTube gitu, mengganggu hari liburnya gitu ya, demi memberikan hak kepada publik, menjawab hak publik untuk mendapatkan informasi yang lebih qualified. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.